Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu segenap jamaah Masjid Safil Ummah rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sore hari ini kita kembali bisa bersama dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Yang pantas kita syukuri juga bahwa kita sudah mencapai atau bisa menyelesaikan puasa kita sampai dengan hari yang ke-25 kalau tidak salah ya, dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Harapan kita sampai kepada hari terakhir di bulan Ramadan dengan menyempurnakan amalan-amalan kita di bulan suci Ramadan. Kedua kalinya salawat serta salam terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bersama-sama mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Saat ini yang sedang kita konsentrasikan adalah bagaimana kita meraih Lailatul Qadar ya. Secara umum memang Lailatul Qadar itu muncul pada asril awakhir atau 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Walaupun juga mungkin Lailatul Qadar itu bisa muncul di hari-hari yang lain. Lailatul Qadar itu kita akan lebih baik daripada 1000 bulan ya. Kalau dihitung tahun menjadi 83 tahun ya. Usia kita mungkin saja tidak mencapai 83 tahun atau mungkin mencapai 83 tahun, tapi di sana ada pahala, ada dosa ya, ada kebaikan, ada keburukan. Nah, Allah memberikan bonus kepada kita ini, kita beribadah pada hari yang dirahasiakan ini kapan datangnya, kita akan mendapatkan bonus seolah-olah kita beribadah berturut-turut selama 83 tahun. Subhanallah. Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan selama 10 terakhir di bulan Ramadan ini? Yang pertama adalah kita mengoptimalkan amal ibadah dan meminimalkan kebutuhan-kebutuhan duniawi kita. Jadi konsentrasi kita lebih kepada amalan kita di bulan suci Ramadan ini, amal-amal kebajikan ya. Baik itu berupa amal ibadah mahdhah seperti sholat tarawih, membaca Al-Quran, ataupun mungkin puasa ya, termasuk amalan juga yang itu, di luar itu. Misalnya kita banyak melakukan kegiatan kebaikan, bersedekah, membagi takjil, mengeluarkan zakat dan sebagainya. Itu juga termasuk amalan ibadah mahdhah. Rasulullah bersabda, karena Rasulullah SAW idza takhalal asru ahyal laila wa iqadu ahlahu wa jadda wa shaddal mi'zar. Rasulullah apabila masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam dengan ibadah, membangunkan keluarganya dan bersungguh-sungguh beribadah serta mengencangkan ikat sarungnya ya. Jadi ibarat itu ya, ikat sarungnya dikencangkan agar ibadah kita banyak dan maksimal. Jadi selain itu, amalan-amalan yang sangat populer di 10 hari bulan Ramadan itu adalah beriktikaf selama 10 hari di bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Ana Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asrul awakhir min Ramadana hatta tawaffahu Allahu azza wa jal, tsumma takafa azwajuhu min ba'di." Bahwa Rasulullah SAW beriktikaf selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu hingga beliau meninggal dunia. Setelah itu para istri beliau beriktikaf sepeninggal beliau. Hadis Bukhari Muslim.
Jadi iktikaf ini yang paling banyak dan paling sering dilakukan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bapak Ibu, di manakah kita bisa beriktikaf? Beriktikaf dapat kita lakukan hanya di masjid. Masjid itu adalah bangunan yang oleh pendirinya awal itu diniatkan untuk menjadi masjid wakaf, ya. Jadi ada kan di sekitar kita ada musola, ada masjid, ada langgar, ada surau, ya. Nah, apa bedanya? Masjid ini diniatkan dari awal pembangunannya, baik itu tanah itu dari hibah, bisa juga dari wakaf, diniatkan untuk menjadi masjid. Nah, ini masjid ini bisa kita gunakan untuk iktikaf. Biasanya ditandai bahwa masjid ini adalah digunakan untuk sholat Jum'ah. Tapi bisa saja masjid itu tidak digunakan sholat Jum'ah, tapi oleh pemiliknya atau oleh wakifnya diniatkan untuk menjadi masjid. Tapi karena satu qaryah itu sudah ada masjid sebelumnya, maka tempat ini tidak digunakan untuk sholat Jum'ah. Karena akan mensyarat sholat Jum'ah itu dalam satu qaryah atau dalam satu kampung, ya. Kampung itu sebenarnya kalau diartikan secara bebas adalah desa. Tapi bisa jadi karena desanya itu luas, kampung itu bisa menjadi padukuhan atau dusun, ya. Bila sudah ada satu masjid di dalam dusun tersebut, tentu kita tidak bisa mendirikan sholat Jum'ah di masjid yang lain. Padahal masjidnya masih cukup. Nah, bangunan yang tadi diniatkan menjadi masjid tadi tidak digunakan untuk sholat Jum'ah, tapi sah untuk digunakan sebagai iktikaf. Tentu kita tidak bisa iktikaf di rumah, ya, atau di halaman rumah, atau di tempat lain yang tidak diperuntukkan sebagai masjid. Kemudian berapa lama waktu iktikaf itu? Banyak pendapat yang mengatakan, ada 4 pendapat besar yang mengatakan. Yang pertama adalah lahdoh atau sesaat. Sesaat itu tidak bisa dihitung dengan waktu. Jadi sesaat orang berhenti seperti orang yang sedang tumakninah dalam sholat, itu bisa disebut juga sesaat. Jadi bisa disebut dalam 1 menit, 2 menit, sampai 5 menit itu sudah bisa disebut sesaat. Dan itu bisa digunakan sebagai iktikaf. Itu pendapat yang pertama. Makanya di masjid itu sering kita lihat ada sebuah kaligrafi besar, tulisannya itu niat iktikaf, ya. Nawaitul iktikafa lillahi ta'ala. Jadi ketika kita masuk ke dalam masjid, Bapak Ibu, tujuan kita sebenarnya mau sholat berjamaah 5 waktu. Tapi karena kita menunggu imamnya naik sambil puji-pujian atau sambil duduk, kita berniat iktikaf, itu sudah sah, ya. Jadi misalnya setelah adzan, ya, kemudian kita masuk ke ruangan masjid ini, kita niati nawaitul iktikaf lillahi ta'ala. Dalam hati kita berniat iktikaf, kita duduk di situ sambil menunggu iqamah sesaat, semenit, 2 menit, 5 menit, sudah bisa disebut iktikaf menurut pendapat yang pertama ini, ya. Dia menyamakan iktikaf itu yang berarti wakif, ya, atau berhenti atau iqamah, itu seperti orang yang wukuf di Arafah, ya. Wukuf di Arafah itu sesaat juga bisa. Ya, kalau jamaah haji itu sedang sakit, ya, apalagi sebentar lagi ini musim haji, ya, sedang sakit keras, bahkan tidak sadar, dia diwukuf safari namanya, dimasukkan ke dalam ambulan, kemudian dilewatkan atau berhenti sesaat di dalam area Arafah, itu sudah disebut wukuf, ya. Wukuf dan iktikaf itu asal katanya sama, berdiam atau berhenti sejenak. Jadi mari kita manfaatkan ibadah yang sangat gampang ini, ya. Kita masuk ke dalam masjid itu, kita berniat iktikaf, duduk sesaat sambil menunggu imam muadzin itu iqamah, itu sudah bisa disebut iktikaf. Tapi apalagi kalau kita mengkhususkan waktu, misalnya di malam hari kita mengkhususkan waktu lebih lama, lebih khusyuk, itu tentu lebih baik, ya. Jadi sebenarnya tidak disebut berapa lama, tidak disebut, tapi logikanya yang lebih lama tentu lebih baik, ya. Apa saja yang bisa kita lakukan saat iktikaf? Yang pertama, kita bisa sambil membaca Al-Quran. Mendengarkan ceramah itu juga bisa disebut iktikaf, ya. Mendengarkan ceramah. Kemudian juga membaca sholawat, membaca doa dan zikir, atau berdiam diri, wis meneng, pokoknya tidak turu, ya. Itu bisa disebut iktikaf. Jadi banyak, ya, gampang caranya. Apalagi kalau 10 hari terakhir itu di malam hari panjenengan masuk ke dalam masjid dan berniat iktikaf, itu sudah masuk dalam kategori
melaksanakan amalan iktikaf itu. Pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang cukup berat ya. Jadi iktikaf itu harus dalam 1 hari semalam. Oh, ini abot ini. Sehari semalam itu harus berdiam diri dalam masjid. Pendapat ini tidak populer. Di kalangan Syafi'iyah juga tidak banyak diikuti. Jadi yang Syafi'iyah banyak yang menggunakan lahdzah atau sesaat tadi. Ada lagi yang Al-Mutawalli itu menyebut itu minimal setengah hari. Wah, kalau iktikaf setengah hari berarti umpama setengah malam ya dari maghrib sampai subuh ya. Nah, kita gunakan pendapat yang sesaat itu karena memang dasar hadisnya itu tidak disebutkan jangka waktunya. Jadi kita bisa menggunakan itu, dan itu yang populer jumhur ulama atau ulama yang mayoritas. Kita bisa iktikaf itu sesaat saja, lebih lama tentu juga lebih baik. Kemudian Bapak Ibu, apa yang membatalkan iktikaf? Yang pertama adalah kita keluar dari masjid tanpa adanya uzur ya. Keluar pulang, batal iktikafnya. Artinya iktikaf itu sudah terhenti sampai batas dia keluar. Tapi kalau keluar sesaat seperti kita ini, toiletnya ada di depan, kita keluar untuk wudhu karena batal tadi, tidak apa-apa ya, itu tidak apa-apa. Bahkan disebutkan kalau masjid kita ini panjenengan sedang iktikaf, terus kita keluar sesaat untuk makan dan minum karena melewati waktu berbuka puasa, itu tetap boleh ya, tetap boleh saja. Berbicara dengan teman dekat, berbicara yang yang tidak, istilahnya berbicara yang sangat perlu dan bukan guyonan yang tidak ada intinya atau koyah saja, itu masih tidak dianggap membatalkan iktikaf. Kemudian yang lain tentunya gila, murtad dan sebagainya itu membatalkan iktikaf. Jadi ibadah yang paling gampang itu dapat kita lakukan setiap saat itu adalah iktikaf yang bisa kita maksimalkan di dalam asril awakhir atau 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Safiul Ummah rahimakumullah. Kemudian apalagi amalan 10 hari terakhir yang dapat kita maksimalkan, yaitu memperbanyak sholat malam. Bukankah kita sudah sholat tarawih? Iya, setelah sholat tarawih itu masih banyak sholat malam yang bisa kita lakukan. Bisa tahajud, bisa sholat mutlak ya, sholat yang tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan niat, itu namanya sholat mutlak. Itu dapat kita lakukan setelah kita menyelesaikan sholat tarawih. Maka dari itu sebagian ulama mengatakan bahwa ketika panjenengan berniat untuk sholat sunnah nanti, maka jangan ditutup dengan witir dulu ya, karena pada umumnya witir itu adalah terakhir dilaksanakan di sholat sunnah. Tapi ulama yang lain mengatakan ya boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Tadi tarawih ditutup dengan witir, nanti sholat malam lagi, tidak apa-apa. Jadi ya mudah ya. Sebenarnya agama kita itu mudah, tidak terlalu diperuncing perbedaan seperti itu. Sholat apa saja yang kita bisa lakukan pada sepertiga malam? Banyak ya. Di antaranya sholat yang terkait dengan hajat, itu sholat hajat. Kemudian juga sholat tahajud. Kemudian ada sholat mutlak, itu yang paling gampang ya. Sholat mutlak itu sholat yang tidak terikat waktu dan niat, spotnya sholat sunnah gitu aja, itu disebut sholat mutlak. Itu bisa kita lakukan pada asrul awakhir atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini masih ada 5 hari lagi. Kemudian memperbanyak doa, itu amalan yang juga banyak kita maksimalkan di bulan suci Ramadan. Terus doa yang populer apa? Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, in wafaqtu lailatul qadri bima ad'u, qala quli Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu doa yang sangat populer dan lazim dibaca oleh Rasulullah dan sahabat-sahabat ketika di bulan Ramadan, terutama 10 hari terakhir. Jadi seperti wiritan itu tarawih ya, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Gampang, itu diperbanyak saja. Dihitung pakai tasbih ratusan kali boleh, tanpa dihitung juga tidak apa-apa. Itu tuh memang doa itu. Yang satunya adalah Allah inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu dua doa populer yang Rasulullah dan sahabat-sahabatnya
selalu dikumandangkan di bulan Ramadan, terutama pada 10 hari terakhir. Nah, yang di sekitar kita kan malah sebaliknya, pada hari-hari terakhir softnya mengalami kemajuan, ya, yang jamaah juga semakin banyak berkurang, tapi kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengejar lebaran atau bodo yang semakin maksimal, ya. 10 hari terakhir di Apollo itu semakin padat sekali, di mal-mal yang lain juga begitu. Ya itu dunianya, pasarnya juga semakin padat, arus mudik juga semakin padat, jalannya juga semakin padat. Nah, ini ironinya, padahal lebaran itu dengan bermewah-mewahan seperti itu tidak ada perintahnya dalam Al-Quran, karena di negara-negara Islam seperti di Arab Saudi, libur lebaran itu ya hanya 1 hari, dan itu tidak sama sebagaimana adat kita. Kalau kita yang bersilaturahim satu orang ke orang lain ini hanya terjadi di Asia Tenggara, ya, di kawasan Indonesia, Malaysia, Brunei, sebagian Thailand. Sudah waktunya maghrib. Mari kita tutup dengan doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizka aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.